Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Liken yang beranggotakan saya Amar Zain, Haifa Murisa, Kansa Safa Kamila, Nur Alfi Ramadanti, Risa Aulia Mahaki, dengan dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Diana Vivanti Sigit, dosen pembimbing 2 Dr. Rizal Hendi Ristanto, ingin mempresentasikan atau memaparkan proposal studi eksekusi kami dengan judul Keanekaragaman Liken pada jalur Rasa Mala dan jalur Cikaweni di PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Baik, pertama kami akan membahas tentang latar belakang dari penelitian ini. Jadi latar belakang kenapa kita akan melakukan penelitian ini adalah karena hutan Bodogol ini memiliki hutan heterogen yang mendukung kehidupan berbagai jenis flora dan fauna, termasuk liken. Nah, beberapa keanekaragaman kriptogram di kawasan PPKA Bodogol ini pernah dilaporkan seperti keanekaragaman lumut hati, kemudian keanekaragaman jamur makroskopis. Nah, lumut hati ini pernah dilaporkan yaitu terdapat 13 jenis dan jamur makroskopis pernah dilaporkan 15 jenis. Nah, untuk liken ini pernah dilaporkan namun di TNGGP atau Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yaitu sebanyak 18 jenis. Namun, keanekaragaman liken di kawasan PPKA Bodogol ini belum pernah dipublikasikan. Nah, hal ini dikuatkan oleh Ramadanti et al. Tahun 2021 yang menyatakan bahwa peluang untuk melakukan penelitian liken ini masih sangat terbuka luas, karena belum banyak peneliti yang menekuni penelitian liken tersebut. Nah, selanjutnya, penelitian kami ini fokus untuk memberikan informasi terbaru terkait dengan keanekaragaman liken pada jalur Rasa Mala dan jalur Cikaweni PPKA Bodogol. Nah, pemilihan jalur ini karena pada kawasan jalur Rasa Mala dan jalur Cikaweni ini memiliki kondisi habitat yang mendukung pertumbuhan liken. Nah, pada jalur Rasa Mala ini tutupan kanopinya renggang, kemudian suhunya ini sekitar 24 derajat Celcius, kemudian kelembapannya 85%. Nah, pada jalur Cikaweni ini memiliki sedikit ranting yang artinya tutupan kanopinya juga renggang, kemudian suhunya sekitar 23 derajat Celcius dan kelembapannya sekitar 70%. Nah, ini mendukung kehidupan liken karena liken ini membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Kemudian suhunya ini tidak boleh lebih dari 45 derajat Celcius. Karena apabila lebih ini akan merusak klorofil dan akan mengganggu keefektivitasan dari fotosintesis. Kemudian kelembapan juga tidak boleh lebih dari 85%. Karena apabila lebih, maka akan mengurangi keefektifan dalam fotosintesis. Nah, liken ini juga memiliki peran yang penting bagi lingkungan, yaitu sebagai organisme perintis dan juga bioindikator perubahan lingkungan. Kenapa? Karena liken ini mampu hidup pada lingkungan yang ekstrim, karena liken ini tidak memiliki syarat hidup yang tinggi. Kemudian liken ini juga tahan pada kekurangan air pada jangka waktu yang lama. Kemudian kenapa dikatakan sebagai bioindikator? Karena liken ini sangat sensitif terhadap pencemaran udara. Maka dari itu, penelitian keanekaragaman liken yang terdapat pada jalur Rasa Mala dan jalur Cikaweni PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat ini penting dilakukan karena keberadaan liken ini sebagai bagian dari keanekaragaman hayati dan bermanfaat bagi ekosistem. Next. Selanjutnya, perumusan masalah dari penelitian kami adalah bagaimana keanekaragaman liken yang terdapat pada jalur Cikaweni PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian dari penelitian yang kami lakukan. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, di sini kami melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui keanekaragaman liken yang terdapat pada jalur Rasa Mala dan jalur Cikaweni PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian untuk manfaat penelitian, di sini kami melakukan penelitian ini bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah menambah pengetahuan dan data pengamatan tentang keanekaragaman liken yang terdapat pada jalur Rasa Mala dan jalur Cikaweni PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat.
Berikutnya adalah tinjauan pustaka dari penelitian kami. Beberapa variabel yang kami gunakan itu ada keanekaragaman, ada lichen. Nah, keanekaragaman menurut Ridwan tahun 2012 disebabkan karena adanya suatu ketidaksamaan dari ukuran, bentuk, warna, jumlah, atau penampilan. Sedangkan menurut Febrita tahun 2014, keanekaragaman hayati adalah suatu yang disebabkan karena adanya bermacam-macam atau variasi dari suatu makhluk hidup. Berikutnya, pada gambar adalah merupakan morfologi dari lichen. Menurut Roziati tahun 2016, lichen ini merupakan hasil simbiosis antara alga dengan fungi. Jenis alga pada lichen adalah dari kelompok Cyanobacteria ataupun Chlorophytaceae. Nah, sedangkan jenis fungi untuk simbion lichen ini adalah yang berasal dari kelompok Ascomycetes dan juga Basidiomycetes. Alga ini sebagai tempat fotosintesis dan fungi itu sebagai penyimpan nutrien. Berikutnya merupakan jenis-jenis lichen. Jika kita lihat pada gambar, ini merupakan klasifikasi lichen berdasarkan bentuk talusnya. Pada gambar krustos, itu merupakan jenis lichen yang talusnya itu sangat menempel, kecil, dan sangat melekat juga datar. Lalu pada folios, itu merupakan bentuk yang bertalus, talus yang berbentuk lobus-lobus. Lalu pada squamulos, itu merupakan talus yang berbentuk berlobus, namun bersisik juga. Dan pada frutikos ini merupakan talus yang berbentuk seperti semak-semak ataupun pita. Nah, selain berdasarkan bentuk talus, ada juga lichen yang berdasarkan habitatnya. Ada yang di batu, di pepohonan, ataupun di dedaunan. Nah, baik, selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Nah, untuk waktu penelitian sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juni 2021. Kemudian untuk tempat itu dilaksanakan di Kawasan Pusat Pendidikan dan Konservasi Alam atau PPKA Bodogol yang letaknya di lereng Gunung Gede Pangrango, tepatnya pada jalur Rasamala dan jalur Cikaweni PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, kawasan ini berada pada ketinggian antara 700 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut dengan topografi wilayah ini yaitu perbukitan yang berjajar dari barat ke timur. Nah, Bodogol ini memiliki suhu maksimum rata-rata 32 derajat Celcius dan suhu minimum rata-rata 18 derajat Celcius. Ya, baik. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Metode analisis yang kami gunakan dalam penelitian lichen ini yakni deskriptif kuantitatif, yang dimana data yang akan kami miliki nantinya akan kami jabarkan atau deskripsikan, lalu data-data tersebut berupa data-data numerik atau kami dapatkan dari rumus-rumus yang akan kami gunakan nantinya dan akan dijelaskan di bagian analisis data. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan teknik eksplorasi atau jelajah. Jadi seperti yang sudah tadi dibilang sebelumnya bahwa kami menggunakan dua jalur, yaitu jalur Rasamala dan juga Cikaweni, yang mana pada kedua jalur ini kami menggunakan teknik eksplorasi pada kedua jalurnya, sehingga nantinya didapatkan data-data lichen di kedua jalur tersebut. Selanjutnya, next. Kemudian untuk alat dan bahan penelitian yang kami gunakan dalam penelitian lichen ini, yang pertama ada Google Maps, yang mana Google Maps ini kami gunakan untuk mengukur ketinggian pada kedua jalur, kemudian kedua ada termometer, yakni untuk mengukur suhu pada kedua jalur, hygrometer untuk mengukur kelembapan, lalu ada aplikasi GLAMA, yakni Gap Like Analysis Mobile App, yang mana aplikasi ini berguna untuk melihat kerapatan kanopi pada suatu pepohonan. Lalu ada loop untuk melihat dengan jelas struktur dari lichen. Ada plastik bening ukuran 10 x 10 cm untuk melihat data lichen di pohonnya. Kemudian ada alat tulis dan juga kamera. Untuk bahannya sendiri, yakni ada lichen sebagai bahan utama atau data utama yang akan kami lihat, dan juga ada buku identifikasi lichen.
Selanjutnya, kemudian ada prosedur penelitian. Jadi di sini ada beberapa langkah penelitian yang akan nanti kami lalui. Yang pertama, ada menentukan lokasi pengamatan, yaitu pada jalur Rasamala dan Cikawani. Untuk menentukan lokasinya ini, kami menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian setelah menentukan lokasi, kami mengamati lichen yang ada pada kedua jalur tersebut dengan mencatat ciri, jumlah individu, dan juga mendokumentasikan lichen yang kami temui nantinya. Kemudian setelah itu kami melakukan pendataan lichen yang ditemukan sepanjang jalur. Setelahnya kami mengidentifikasi jenis lichen dengan menggunakan buku identifikasi atau field guide yang telah kami punya. Lalu setelah mengidentifikasi kami mengolah data lichen tersebut. Setelah diolah, barulah kami menganalisis data lichen yang ditemukan berdasarkan sifat atau karakter yang ingin diketahui, dan juga kami mengidentifikasi parameter lingkungan yang didapatkan pada kedua jalur tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Penentuan pohon dilakukan dengan menyusuri jalur Rasamala dan Cikawani PPKA Bodogol, di mana pohon yang terdapat lichen akan dilakukan dengan teknik sampling purposive sampling. Pada setiap lichen yang ditemukan akan ditulis dalam tabulasi data yang ada pada bagian bawah, yaitu ada nama jalur, titik koordinat, jenis substrat, tipe talus, warna, bentuk, ketinggian tempat, kerapatan kanopi, suhu, dan juga kelembapan. Setelah ditulis pada tabulasi data, kemudian akan dilakukan identifikasi jenis lichen. Dilakukan juga pengambilan dokumentasi berupa foto berwarna untuk mendukung data. Selain itu, dilakukan pengukuran frekuensi dan dominansi lichen dengan menggunakan plastik bening berukuran 10 cm x 10 cm yang akan ditempelkan pada lichen. Pada plastik bening dihitung dominansi dengan menghitung tutupan berapa luas lichen pada plastik. Kemudian setelah itu dilakukan analisis data, di mana data akan dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif. Pada data keseluruhan sampel yang ditemukan, akan dihitung dominansi mutlak, dominansi relatif, frekuensi mutlak, frekuensi relatif, indeks nilai penting, dominansi, dan keanekaragaman jenis, mengacu pada Damayanti 2006. Untuk rumus frekuensi mutlak adalah jumlah subpetak ditemukannya suatu jenis dibagi jumlah seluruh subpetak pengamatan. Untuk rumus frekuensi relatif, dimasukkan frekuensi mutlak jenis individu dibagi total frekuensi seluruh jenis individu dikali 100%. Untuk rumus dominansi mutlak, dimasukkan rumus jumlah luas bidang dasar suatu jenis dibagi luas areal sampel. Untuk rumus dominansi relatif, dimasukkan rumus dominansi mutlak jenis individu dibagi total frekuensi seluruh jenis individu dikali 100%. Kemudian untuk mendapatkan nilai indeks nilai penting atau NP dimasukkan hasil dari frekuensi relatif ditambah dengan dominansi relatif. Kemudian untuk mencari dominansi yaitu dengan rumus sigma NI kuadrat dibagi N besar. Kemudian setelah itu dihitung indeks keanekaragaman jenis atau H-aksen menurut Shannon-Wiener dengan rumus sebagai berikut, di mana PI adalah NI dibagi N besar. Dengan keterangan, PI adalah perbandingan total individu suatu spesies dengan total spesies, S adalah total spesies, NI adalah total individu per spesies, ditulis dengan angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N besar adalah total keseluruhan jenis individu yang ditemui, dan ln adalah logaritma natural. Kemudian dari hasil indeks keanekaragaman jenis berdasarkan rumus Shannon-Wiener akan dinyatakan nilai jika lebih dari 3, maka menyatakan keanekaragaman jenis di lokasi tersebut tinggi. Jika nilai H itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3, maka menyatakan keanekaragaman jenis di lokasi tersebut sedang. Jika nilai kurang dari 1, menyatakan keanekaragaman jenis di lokasi tersebut rendah. Sehingga dari nilai H yang diketahui atau nilai indeks keanekaragaman yang diketahui diperoleh tingkat keanekaragaman lichen yang ada di masing-masing jalur Rasamala dan Cikawani PPKA Bodogol. Sekian presentasi dari kelompok 4, kelompok lichen, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.